warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kembali bersama dengan kami di podcast program studi PGSD Ngopi Pagi, Ngobrol Pintar Inspiratif Guru Indonesia. Dan kali ini kita sudah bersama dengan ketiga narasumber kita. Ada 3 mahasiswa berprestasi dari program studi PGSD yang kebetulan baru beberapa saat yang lalu itu menjuarai ketiga lomba di tingkat nasional. Mungkin bisa dikenalkan dulu satu persatu, silahkan. Mungkin mulai dari Mbak Putri dulu, silahkan. Perkenalkan, nama saya Putri Rias Permadani, saya semester 6. Menjuarai apa kemarin? Oh iya, saya kemarin menjuarai karya tulis ilmiah yang diselenggarakan Institut Santibuana, Kalimantan Barat. Oke, terima kasih. Ini dengan Mbak Putri, lanjut dengan Saya Anissa Mukainah, biasa dipanggil Anissa, dari kelas 6E. Kemarin menjuarai kerajinan tangan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh UKSW. Oke, kemudian lanjut lagi ada Saya Nabila Wahimika Alvira, biasa dipanggil Nabila, dari kelas 6A. Kemarin saya menjuarai lomba menulis karya ilmiah dari Santibuana, Kalimantan Barat. Oke, nah keren sekali untuk semuanya. Jadi di sini kita sudah bersama dengan 3 narasumber kita, tiga-tiganya menjuarai lomba tingkat nasional semuanya. Nah, di sini mungkin bisa diceritakan dulu ini kesibukannya apa saat ini. Monggo dari Mbak Putri dulu mungkin. Kesibukan sekarang kuliah. Kalau di rumah biasanya jaga toko juga. Ya seputar itu, kuliah sama jaga toko. Oke, luar biasa. Jadi sambil membantu orang tua. Oke, kalau Mbak Anissa. Saya selain kuliah juga berorganisasi dan kebetulan diamanahi menjadi ketua bidang MISA di Unifat. Lalu di rumah saya juga ada menjabat PPA. Keren sekali. Oke, lanjut Mbak Nabila. Kalau saya sendiri yang pertama kuliah, terus membantu di rumah itu, membantu warung makan ibu saya, terus sama itu ngelesi. Oke, jadi ketiganya ini semuanya berprestasi. Selain berprestasi di bidang akademik, mereka juga sangat berbakti ke orang tua tentunya, begitu ya. Dan mungkin bisa diceritakan juga terkait kemarin ikut sertaan kalian mengikuti lomba tersebut, itu dapat infonya dari mana? Nah, dari Mbak Anissa dulu mungkin. Kalau saya itu dapat informasi dari grup PGSD ya, dari Kaprodi Bu Siti sendiri, lalu didorong lagi oleh pembimbing saya yaitu Bu Nur Atri. Oke, kalau Mbak Nabila. Kalau saya dari dosen pembimbing saya, Bu Maida, yang menginformasikan kalau ada lomba dari Institut Santibuana. Kalau saya mengikutinya. Oke, kalau Mbak Putri. Sama seperti Mbak Nabila juga, karena kemarin di WA sama Ibu Maida untuk mengikuti karya tulis ilmiah ini, jadi mengikuti. Ya, jadi informasinya dari dosen dan juga grup Iya. WA begitu ya. Oke. Jadi kalau ngomong-ngomong ini merupakan lomba yang pertama kalian ikuti atau sebelumnya pernah mengikuti lomba yang serupa mungkin, atau lomba yang lain yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang lain seperti itu? Dari Mbak Nabila? Saya sendiri sih Pertama kali dan langsung juara begitu ya. Oke, luar biasa. Kalau Mbak Anissa? Kalau saya sebelumnya pernah beberapa kali mengikuti lomba, itu lomba esai dari UNES tingkat nasional, tapi gagal. Dan kemarin ditantang sesuatu yang baru untuk membuat kerajinan tangan dan alhamdulillah menang. Oke, dan ini salah satunya ya, ini produknya teman-teman. Jadi ini adalah yang kemarin alhamdulillah bisa membawa Mbak Anissa menjadi juara lomba membuat media dari bahan bekas. Kalau Mbak Putri sendiri bagaimana? Saya Mbak Putri? sendiri pertama kali juga kayak Mbak Nabila, karena didorong oleh Bu Maida, jadi mengikuti itu karya tulis. Oke, tingkat nasional ketiganya luar biasa memang untuk semua mahasiswa PGSD, insya Allah semuanya berprestasi di bidangnya masing-masing. Dan juga
mungkin bisa diceritakan juga terkait prosesnya kemarin sampai akhirnya bisa menjadi juara ini bagaimana? Mungkin mulai dari audisinya, pendaftarannya seperti apa, kemudian proses penjuriannya bagaimana, sampai kemudian pengumuman itu bagaimana prosesnya? Dari Mbak Nabila dulu. Oh, kalau saya sendiri itu dimulai dari semester 5 yang ada mata kuliah untuk penulis karya ilmiah, dari mata kuliah ya. Iya, dosen pembimbingnya Bu Meda sendiri juga. Terus saya mencoba untuk membuat artikel dengan topik yang hot news gitu, sesuai dengan yang kekinian gitu kekinian. ya. Terus sudah membuat topik seperti itu, saya mencoba upload di artikel jurnal-jurnal, mencoba ada jawaban dari editor, terus saya mengonfirmasikan ke Bu Meda. Tapi pas waktu sudah direvisi sama saya dan Bu Meda, malah belum lolos di editor di salah satu jurnal tersebut. Akhirnya tapi hari itu belum pesimis saya. Terus habis itu saya masih mencoba lagi. Terus sampai dikabarin sama Bu Meda ada satu lomba, apakah mau mengikutinya? Terus saya bilang bisa Bu, bisa dicoba Bu. Terus habis itu saya mengikutinya dan alhamdulillah bisa. Alhamdulillah lolos dan Ya, juara. lolos. Oke. Kalau yang ini dari Mbak Anissa terkait dengan lomba ini media. Jadi awalnya itu akhir Mei kalau nggak salah itu dapat info dari Kaprodi, lalu tertarik. Tapi lalu di PC sama Bu Ratri pembimbing saya, Mbak ayo ikut ini. Awalnya pesimis, lah kerajinan tangan apa saya bisa gitu. Ya udah Bismillah. Lalu waktu itu ada Zoom dulu, Zoom dari sana itu menyediakan fasilitas Zoom meeting 2 hari itu diisi sama pembicara nasional tentang media pembelajaran dan kerajinan sebagainya. Keren itu, Selanjutnya itu tanggal 19 mulai membuat karya sampai tanggal 26 saya konsultasi ke Bu Nuratri, pembimbing saya itu ada beberapa ide dan yang di ACC yang ini lalu segera membuat dan difasilitasi oleh PGSD. Saya itu membuatnya itu di gedung FKIP di kantor PGSD, dibantu sama para dosen di support seperti itu, jadi semangat. Iya, oke. Jadi saya sendiri pun tahu prosesnya kok yang membuat ini ya. Jadi memang awalnya itu ini Mbak Anissa itu tugas apa? Kok tiba-tiba kok tiap hari kok bawa barang-barang itu. Nah, ternyata untuk mengikuti lomba ini. Jadi luar biasa sekali perjuangannya dari pagi sampai sore itu, selain mengikuti perkuliahan juga disambi untuk membuat media ini, luar biasa sekali. Kalau Mbak Putri sendiri prosesnya bagaimana Mbak Putri? Dari semester 5 ikut mata kuliah penelitian itu, terus kan suruh membuat artikel dan itu saya upload ke jurnal nasional tapi belum di ACC. Kemudian kemarin kan Ibu Maida webinar dan itu mengadakan lomba karya tulis ilmiah, dan saya dijabri sama Bu Maida apakah artikelnya udah dipublish sama jurnal, dan saya bilang belum. Kemudian saya sama Bu Maida merevisi dan mengirimkan ke lomba tersebut, dan alhamdulillah kemarin lolos gitu ya. ya. Oke, alhamdulillah sekali. Jadi memang semuanya itu sebenarnya adalah outcome dari mata kuliah yang ada di program studi PGSD. Kalau yang Mbak Anissa itu adalah outcome dari mata kuliah media pembelajaran matematika di semester 4, dan juga kalau yang Mbak Nabila dan Mbak Putri itu adalah outcome dari mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah, begitu ya. Oke. Baik, selanjutnya kalau terkait dengan bagaimana kemarin pada saat kemudian diumumkan bahwa kalian bertiga ini lolos atau menjuarai, seperti bahkan menjuarai ya, tidak hanya lolos ya, tapi juara nasional seperti itu, bagaimana perasaannya? Oke, dari Mbak Anissa dulu. Pas itu buka pengumuman itu langsung saya buka, kaget kayak nggak menyangka kok bisa, padahal menurut saya juga ini sederhana. Iya. Tapi ya alhamdulillah bangga juga bisa membawa nama Univet, terlebih PGSD. Oke. Kalau yang Mbak Nabila bagaimana? Yang pertama saya senang, terus bangga juga, kayak hasil usaha yang udah mencoba Dari tapi semester 5 begitu ya. mencoba gagal, tapi terus belum, tetap semangat, terus akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal Luar dengan biasa. bantuan beberapa pihak. Oke. Kalau Mbak Putri bagaimana?
Saya sendiri malah nggak tahu kalau menang. Kemudian Bu Maida WA juga. Terus saya juga langsung cek di Instagram institut itu dan senang langsung ya. Oke, alhamdulillah. Langsung syukuran begitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau harapan kedepannya seperti apa nantinya? Setelah ini apakah pengen mencoba mengikuti lomba-lomba yang lain, semakin tertantang begitu atau bagaimana, Mbak Putri? Kalau saya sendiri karena baru pertama aja udah menang, jadi kayak ada rasa ingin mencoba Yang iya. lain gitu ya? Iya. Oke, Mbak Nabila bagaimana? Saya sendiri juga ingin mencoba yang lainnya juga. Mungkin nanti kalau kedepannya bisa mengembangkan potensi saya. Oke, kalau Mbak Anissa? Gak jauh beda ya, saya juga ingin mengembangkan media-media pembelajaran yang lain, semoga juga bermanfaat untuk pembelajaran di sekolah dasar. Oke, keren sekali ini. Tiga narasumber kita ini luar biasa sekali. Jadi ketiganya berprestasi, dosen-dosennya juga tentunya pasti juga sangat keren ini karena memang semua itu berawal dari informasi dari dosen, dari WhatsApp di grup ya, di grup PGSD, kemudian informasi itu menyebar, kemudian mahasiswa itu berlomba-lomba untuk mengikuti dan alhamdulillah mereka juara. Kemudian yang terakhir ini adalah pesan apa untuk mungkin rekan sejawat kalian atau adik kelas kalian seperti itu ke depannya. Dari Mbak Anissa. Jadi pesan saya untuk adik-adik dan teman-teman, jangan berhenti untuk mencoba. Ayo lomba, ayo ikuti lomba, apapun itu ayo kita berpartisipasi karena di PGSD ini selain kita difasilitasi, kita juga disupport, dibimbing. Ayo manfaatkan itu. Betul sekali. Oke, kalau dari Mbak Putri. Pesan untuk adik kelas ataupun teman-teman semuanya, seperti kata Mbak Anissa, marilah kita mencoba dan terus mencoba karena hasil itu tidak menguasai proses, hasil itu tidak mengkhianati proses. Oke, kalau Mbak Nabila. Kalau saya tetap sama, tapi ada lagi ini, kegagalan bukanlah sebuah akhir, jadi harus semangat, tetap semangat apapun yang terjadi. Pokoknya akan ada hasil yang bakal kalian ambil saat waktunya tiba. Oke, baik. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa sekali dan juga semangat untuk semuanya. Nah, ini mari kita dengungkan bersama-sama, ini ikonnya PGSD ini. PGSD Univet, tetap semangat, ingat masa depan, lupakan mantan. Gitu ya, nanti kita bareng-bareng ya. Oke. PGSD Univet, tetap semangat, ingat masa depan, lupakan mantan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di podcast episode berikutnya bersama dengan bintang tamu yang lain yang tentunya sangat menginspirasi semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.